kamu jagoan di sini. Udah, jangan ngomong. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, dan dibiarin aja, biarin. Nggak mikir kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan video yang menggambarkan ya peristiwa ketika Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat kita saat ini, yang marah besar ya atau murka terhadap segerombolan oknum, sekelompok orang yang melakukan orasi atau melakukan demo atau unjuk rasa membentangkan spanduk, yaitu untuk menyelamatkan klub sepak bola kebanggaan warga Subang Jawa Barat, yaitu Persikapas ya, Persikas Subang teman-teman. Nah, kenapa sih kemudian kok Kang Deddy sampai kemudian marah besar sampai murka gitu kan? Nah, ini kemudian jadi tanda tanya banyak orang ya. Ternyata ada alasannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, peristiwa tersebut terjadi seputaran acara daripada Kang Deddy Mulyadi yang mengunjungi sebuah acara yang temanya adalah nganjang abdi nagari, abdi negeri, nganjang ke warga, yang artinya kalau bahasa Indonesia abdi negara berkunjung atau bertamu ke kediaman para warga. Yang mana acara ini memang diadakan oleh warga daripada Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang mana memang temanya di sini Kang Deddy datang di acara ini untuk kemudian dalam tujuan utamanya adalah membantu ya masyarakat yang mengalami kesulitan hidup gitu kan, yang kurang mampu di sini gitu kan. Dan temanya juga selain itu Kang Deddy Mulyadi itu ingin mendengarkan keluhan ataupun kesulitan-kesulitan yang dialami warganya, khususnya warga di Desa Sukamandijaya ini. Nah teman-teman, memang kemudian ketika acara ini lagi sukacita lah, karena memang kalau warga itu ketemu Kang Deddy Mulyadi kan juga nggak mudah ya gitu, karena memang kemudian Kang Deddy Mulyadi ini kan agendanya juga padat ya, dia selalu mobil terus pergerakannya gitu kan. Hari ini mungkin di Bogor, besok kemudian di Cisarua, besoknya lagi di Kabupaten Bekasi, kan seperti itu, pindah-pindah terus. Artinya kalau kemudian dia sampai punya waktu, mengkhususkan waktunya berkunjung, waktunya ini waktu yang sangat mahal sekali kalau menurut saya bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena kenapa? Kang Deddy Mulyadi ini ketika dia datang, dia nggak cuman mendengarkan gitu kan, tapi kemudian ketika beliau bisa memberikan solusi, bantuan langsung realisasi di situ kan. Dan nggak sungkan-sungkan, biasanya Kang Deddy Mulyadi juga kadang menggunakan dana pribadinya kemudian untuk membantu warga yang mengalami kesulitan. Sekalipun kemudian juga bukan berupa dana, tapi Kang Deddy Mulyadi juga di beberapa tempat memberikan bantuan berupa memang ketegasannya. Seperti kalau kita lihat kemudian di Kabupaten Bogor kemarin, di wilayah Puncak ya, banyak bangunan-bangunan yang dibangun di atas tanah resapan air, peruntukannya ya dibongkar kan gitu kan, atas ketegasan Kang Deddy Mulyadi. Begitu juga kalau kita lihat di Kabupaten Bekasi, bangunan-bangunan permanen yang berdiri di bantaran sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Bekasi ya ditertibkan, dibongkar semua gitu kan. Artinya memang ini kan Kang Deddy Mulyadi ini juga nggak cuman kadang dana pribadinya, tapi kebijakannya, kemudian kuasa yang dia pegang gitu kan, dia menggunakannya tepat sekali gitu kan. Dia kayak kemarin ketika program pembinaan karakter anak remaja yang bermasalah, kenakalan remaja, itu kan juga menggunakan tampuk kuasa yang dia pegang dengan secara tepat. Dia mengalokasikan dananya sekitar 6 miliar
untuk membiayai pembinaan daripada karakter anak remaja yang bermasalah yang bekerja sama dengan TNI gitu kan. Dan semakin kesini kan peminatnya ternyata luar biasa ya, kabarnya juga sampai kemarin yang daftar di Cilodong Jawa Barat tuh kata kabarnya juga banyak sekali gitu kan. Artinya memang kemudian nggak cuman kemudian remaja yang terkait dengan kenakalan remaja, saat ini juga remaja lain juga banyak yang kemudian pengen masuk situ. Begitupun juga orang tuanya pengen kemudian mendisiplinkan gitu kan, membina etika anak-anaknya di situ. Peminatnya sekarang justru dari awalnya cuman memang programnya ditujukan untuk anak-anak yang terlibat kenakalan remaja, sekarang juga di luar itu juga banyak gitu kan. Ini nandakan memang kemudian harus diakui sebetulnya program-programnya Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa. Yang jelas teman-teman, ketika acara tersebut gitu Kang Deddy Mulyadi kenapa murka, saya pikir juga wajar ya, normal, sah-sah saja, normal-normal aja, karena ini acaranya lebih penting dari sekedar kemudian urusan tersebut gitu kan. Ini kan urusan warga yang mengalami masalah atau kesulitan gitu kan, warga yang kemudian memiliki kurang mampu gitu kan, yang ini juga nggak kalah pentingnya gitu kan. Kalau kemudian kaitannya dengan Persikas Subang, ini kan memang sebetulnya juga Bupati Subang yaitu Reynaldi ini ya, Kang Reynaldi udah menjelaskan bahwasanya Persikas itu merupakan PT ya, perusahaan swasta, yang artinya memang ada aturan ketika mereka mengalami masalah manajerial gitu kan. Nah, menurut Bupati Subang ada aturan gitu yang kemudian memang nggak bisa kemudian Pemda Subang, Pemkab Subang itu memberikan bantuan dana di situ, karena memang ada aturannya. Pemerintah kabupaten, pemerintah daerah juga nggak diperbolehkan memberikan bantuan terhadap semacam klub sepak bola gitu yang memang sudah memiliki manajemen sendiri gitu kan. Tapi tentunya Bupati Subang juga sudah menyatakan akan berusaha memberikan bantuan dengan alternatif yang lain gitu kan. Yang jelas teman-teman, ternyata lebih dari itu ya. Terakhir tadi saya lihat Kang Deddy Mulyadi menjelaskan bahwasanya ada kecurigaan gitu kan, memang yang hadir yang membentangkan spanduk kemarin gitu kan, yang melakukan unjuk rasa atau semacam demo di acaranya Kang Deddy Mulyadi, acara nganjang ke warga gitu kan. Yang jelas ini kan memang ternyata menurut Kang Deddy Mulyadi juga anak-anak remaja itu yang datang berkumpul itu datang dari kecamatan-kecamatan yang lain gitu kan, bukan cuma dari kecamatan Ciasem gitu kan, dan yang mereka itu melakukan perjalanan dengan motor dari jarak-jarak yang sangat jauh gitu kan. Ini acaranya di Kecamatan Ciasem gitu kan. Dan tampaknya memang sebelum melakukan aksi tersebut mereka juga berunding dahulu, dan memang kemudian dicurigai memang kemudian ini bukan aksi murni daripada para fan-nya Persikas Subang gitu kan. Sepertinya menurut Kang Deddy Mulyadi ada kemungkinan memang dikoordinasi gitu kan dengan tokoh-tokoh yang keterkaitannya masalah politik yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi gitu kan, yang mungkin kurang kurang suka dengan program-programnya Kang Deddy Mulyadi, yang semakin kesini juga semakin banyak kemudian dianggap berseberangan gitu kan. Ini jelas sekali gitu kan, sampai Kang Deddy Mulyadi kemudian mengungkapkan agar janganlah kemudian seperti masalah olahraga atau klub sepak bola ini dijadikan kendaraan untuk sesuatu yang sifatnya politis gitu kan. Ini sepertinya aksinya menurut Kang Deddy Mulyadi ini diboncengi oleh kepentingan-kepentingan politik. Artinya memang berkaitan dengan tokoh-tokoh politik atau organisasi politik gitu kan. Kan memang saat ini memang bukan menjadi rahasia publik lagi ya. Sepertinya ada hubungan yang kurang harmonis antara Kang Deddy Mulyadi dengan tokoh-tokoh politik tertentu gitu kan. Nah ini yang kemudian diungkapkan Kang Deddy Mulyadi, dan saya pikir Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan ini juga nggak sembarangan ya. Beliau juga pastinya banyak orang-orang yang kemudian memberikan informasi kepada beliau yang saya yakin kredibel gitu kan. Dan Kang Deddy Mulyadi mengingatkan agar kemudian tokoh-tokoh politik yang mungkin nggak berseberangan sama Kang Deddy Mulyadi atau mungkin kurang senang dengan Kang Deddy Mulyadi jangan kemudian menggunakan kendaraan olahraga gitu kan, klub masalah sepak bola seperti ini untuk kemudian jadi kendaraan politik gitu kan. Ini kan memang sepertinya tidak merusak acara yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ya di Kecamatan Ciasem ini ya. Ini yang kemudian saya memahami kenapa kemudian Kang Deddy Mulyadi marah besar gitu, sampai dia bilang
saya tahu kalian gitu kan. Nah, di sini sepertinya Kang Deddy Mulyadi marah itu udah tahu gitu kan, dia murka karena memang acaranya untuk membantu warga dan masyarakat. Sepertinya ada orang-orang tertentu, yang orang-orang yang nggak ngerti nih, yang kemudian dikoordinir sebagai kendaraan politik kemudian untuk mengganggu acaranya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Ya yang jelas memang tampak nggak mungkin Kang Deddy Mulyadi kemudian melontarkan dugaan tersebut sembarang gitu kan. Nah ini memang kemudian patut dicermati oleh warga Jawa Barat, akan jangan sampai kemudian mau diadu domba ataupun mau kemudian dihasut untuk kemudian menyerang ya orang-orang yang betul-betul orang Jawa Barat yang ingin membangun kampung halamannya, membangun daerahnya. Contohnya ini Kang Deddy Mulyadi ya, dia seorang putra daerah gitu kan, yang betul-betul tekadnya kuat banget untuk melakukan segala sesuatu upaya untuk tujuannya yang utama lah kemudian untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Jawa Barat. Jangan mau gitu kan. Saya ini juga walaupun orang Jawa Barat, saya bukan orang asli Jawa Barat, tapi saya bangga dan saya senang kalau kemudian ada seorang putra daerah yang betul-betul bertekad kuat untuk memajukan, mensejahterakan warganya, daerah yang dia pimpin gitu kan. Ini luar biasa sekali gitu kan. Dan saya pun kecewa, prihatin kalau kemudian memang ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan olahraga sebagai sarana atau kendaraan politik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Nah itu aja teman-teman, semoga ini memberikan pencerahan dan jangan sampai kemudian para anak muda yang kemudian memang masih wawasannya kurang, warga Jawa Barat, jangan sampai mau kemudian diadu domba untuk hal-hal yang sifatnya politis gitu kan, untuk kemudian menyerang orang-orang yang sebetulnya memberikan banyak manfaatan untuk warga dan masyarakat Jawa Barat. Itu aja teman-teman, akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.